Ya, jangan terlalu mendewakan senior. Senior mengatakan A yang kita ikuti, B gitu. Kayak ayam potong. Apa Nj anggo aja. Iya. Pasti kita diajarkan bagaimana berpikir kritis. Tak semuanya harus kita terima. Jadi gitu, kalau senior itu salah, ya kritik. Jangan anggap senior itu benar semuanya, nggak semua senior itu benar. Ya, senior itu juga manusia. Kalian masih mending seperti ini. Dulu kami lebih parah dari itu. Wah, membandingkan kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa. Dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang 4 kesalahan senior. Ya, jadi setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ada saatnya kita menjadi junior dan ada saatnya kita menjadi senior. Yang pertama, menjelekkan organisasi atau akademisi. Ya, maksudnya apa menjelekkan organisasi? Kita sering mendengar atau pernah mendengar senior berkata, wah ngapain ikut organisasi? Organisasi itu menghabiskan waktu, ya, membuang-buang waktu aja. Ya, akhirnya perkuliahan, ya akhirnya kuliahmu itu terbengkalai. Ya, akhirnya lo tamat itu nggak tepat waktu 4 tahun. Ya, bisa jadi 11, 13, 14 ya. Itu karena organisasi. Ya untuk apa organisasi ngabis-ngabiskan waktu aja kan, seperti itu. Dan ada juga senior yang mengatakan, wah nilai itu tidak menjamin kita sukses. Ya untuk apa kita kuliah, ya pergi pagi pulang sore, ya habis kuliah pulang kuliah perpustakaan, tapi kita tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai relasi, tidak mempunyai jaringan. Jadi antara akademis dan organisasi dia selalu menyalahkan. Padahal organisasi itu sangat penting, harus. Kalau saya mengatakan harus, organisasi itu harus untuk mengembangkan potensi pengalaman, ya untuk membangun jaringan. Ya begitu juga dalam dunia bangku perkuliahan. Dalam perkuliahan itu sangat penting. Ya di mana-mana kita membutuhkan nilai, di dalam ijazah kita membutuhkan nilai. Ya walaupun kita ikut dalam organisasi, mempunyai banyak jaringan, tapi nilai itu perlu. Ya teori-teori itu perlu. Ya kadang mahasiswa akademisi ini kan kaya dengan teori, tapi minim dengan pengalaman ya. Jadi itu antara organisasi dengan akademisi harus sinkron, harus nyambung. Kalau ada senior yang mengatakan seperti ini, ya jangan diikuti. Nah, ada juga sebagian senior yang menganggap bahwa organisasinya yang paling benar, ya, mendoktrinisasi bahwa organisasinya paling benar, yang lain salah. Ya, bagaimana kader-kader itu didoktrin agar dia komitmen, konsisten dengan ideologi organisasinya, tapi dia menyalahkan ideologi organisasi lainnya. Ini yang tidak patut dicontoh ya. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya tentang kesalahan senior, yaitu membandingkan kesusahan. Ini sering terjadi, sering kita dengar, apalagi kalau kita baru-baru masuk ya, mahasiswa baru. Kalau kita di ospek ataupun pengenalan budaya akademik atau pengenalan kampus, ya ospek lah bahasa umumnya. Kalau senior itu jengkel, dia mengatakan, kalian masih mending seperti ini. Dulu kami lebih parah dari itu. Wah, membandingkan kesusahan. Kami dulu, wah, kendaraan aja nggak ada, jalan ini susah, semua dibandingkan dia. Ya antara zaman sekarang dengan zaman dia yang dulu susah. Ya, untuk apa? Kan untuk apa dia membanding-bandingkan? Ya, biarlah mahasiswa baru itu berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, kalau membanding-bandingkan kesusahan, ya kenapa nggak dibandingkan dengan orang tua kita dulu? Mereka kuliah, mereka belajar jalan kaki berkilo-kilo ya kan. Motor nggak ada, kadang sepeda nggak ada, jalan kaki. AC nggak ada. Ya gedung dengan fasilitas sekarang ini, ya dulu orang-orang tua dulu tidak ada. Jadi untuk apa membanding-bandingkan kesusahan? Ya. Mau dapat rekor muri tentang kesusahan dalam menuntut ilmu, kan nggak harus seperti itu juga. Kalau untuk disiplin, ya kalau salah ya hukum aja sesuai dengan kesalahannya yang pantas. Ya nggak perlulah kita mendengar kata-kata, sakit telinga dengarnya yang membanding-bandingkan. Ya biarlah mahasiswa baru itu
berkembang sesuai dengan zamannya ya. Nah yang ketiga ya, kesalahan senior ya, yang ketiga yaitu gila hormat, gila harga ya. Senior itu minta dihormati, senior itu minta dihargai ya. Oke, senior dengan junior. Kalau junior ya, kita sudah wajar dan memang harus kita berperilaku sopan santun kepada orang yang lebih tua. Ya, kepada siapapun kita sopan santun. Kalau jumpa kita nggak mungkin kita ludah di depan mukanya, ya kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita tumbuk, kita jumpa, kita tumbuk, kita sok bagak, ngapa kau di sini, ngapa kau lewat di sini, ya kan? Nggak mungkin seperti itu ya. Kita kok berpapasan, kita lewat ya, jumpa dengan senior ya kita sopan, tidak mengganggu mereka. Ya, tapi kenapa di lain waktu senior itu minta dihargai? Senior itu minta dihormati, ya gila hormat. Ya, gila hormat. Ya, kalau jumpa dia pengen disapa gitu. Kalau jumpa kita minta permisi bang, misi bang, ini bang, ini bang. Ya sopan, tapi kalau dihargai ya nggak mesti. Untuk apa? Saya hari ini posisinya mungkin menjadi senior di antara senior lainnya. Masih ada senior saya di semester 14, semester 13, semester 9. Ya tapi saya menjadi senior bagi mahasiswa baru di semester 1, semester 3 ataupun semester 5 karena posisinya saya semester 7. Ya. Saya juga merasakan bagaimana menjadi senior. Tapi yang paling saya tidak suka ya, yang paling tidak kita sukai bukan dari saya pribadi ya kawan-kawan lain, senior yang minta dihargai, minta dihormati. Lah, ya untuk apa kita menghargai dia? Apa kontribusi nyata dia untuk hidup kita sehingga kita menghargainya? Ya kan? Dari ribuan senior, ya dari beberapa senior ya minta dihargai. Kadang di depan maba, kalian hargai senior-senior kalian ini yang sudah berusaha membimbing kalian ini itu ya. Ya kalian kalau mau jadi senior ya seperti itu estafetnya. Estafet dalam perkuliahan. Kalau kalian ikut dalam organisasi, ya dalam BEM atau DEMA, ya kalian harus membimbing mereka mahasiswa baru. Ya bukan berarti kita harus dihargai seperti dewa. Jadi kan sering kita mendengar itu ya, senior bukan dewa, junior bukan kerbau. Junior bukan kerbau, senior bukan dewa. Ya kenapa kita harus gila-gila hormat sama dia, gila. Kita harus menghargai dia secara berlebihan maksudnya ya, bang, jumpa dia nunduk, isi bang ya, emang dia siapa? Ustadz bukan, kiai bukan, orang tua bukan, kecuali dia memang orang yang berpengaruh dalam hidup kita ya oke, fine. Tapi kita tetap sopan ya, bukan berarti kita meludah depan dia, bukan berarti kita ngajak ribut dengan dia. Nah, jadi sering nih senior bilang, wah begini ya, itu jangan diikuti ya. Nah yang keempat, senior yang merasa paling benar. Ya, pernah nggak kalian berdebat dengan senior, baik itu senior dalam kampus ataupun senior dalam organisasi eksternal atau internal. Kalau kita berdebat dengan dia, kalau kita kalau kita mengkritik, dia selalu berkata, wah begini alah. Ya, jadi sifat ego senior itu pasti ada. Ya, kita merasakan kita hari ini juga menjadi senior di organisasi eksternal, ya kita merasakan bagaimana junior-junior kita mengkritisi. Kadang memang timbul ego, ini anak ini baru lahir kemarin sore kok udah mengkritik. Tapi sebenarnya senior itu ya memang harus dikritik kalau dia memang salah. Ya jangan terlalu mendewakan senior. Senior mengatakan A yang kita ikuti, B gitu. Kayak ayam potong. Apa J anggo aja, iya. Jadi kalau kita dikaderisasi dalam organisasi, pasti kita tahu ya. Pasti kita diajarkan bagaimana berpikir kritis. Tak semuanya harus kita terima. Jadi gitu, kalau senior itu salah, ya kritik. Jangan anggap senior itu benar semuanya, nggak semua senior itu benar. Ya, senior itu juga manusia. Nah, itu dia. Ya, kalau ada senior yang merasa paling benar, ya udah tinggalkan. Kalau dia tidak bisa dikritik, tinggalkan. Ya, kalau kita merasa senior, dikritik ya sudah terima.
Pokoknya itu ya, mungkin itu aja sih yang mau aku sampaikan. Yang penting dari 4 kesalahan itu jangan sampai ditiru ya. Budaya seperti itu jangan sampai ditiru oleh mahasiswa-mahasiswa ya, generasi-generasi baru.